Kegiatan MPLS hari kedua SD Negeri Yosua Wilangun Lor 5, mengenal ruangan dan 9 langkah cara mencuci tangan. Berdasarkan keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional, maka kepala sekolah bersama dengan Dewan Guru merespon untuk bersama-sama menentukan arah kebijakan dari pemerintah itu, dan ternyata memang pembelajaran masih harus dilakukan dengan daring online. Guru pun bersama-sama menyusun hal itu dan tetap dalam kondisi 5M, patuh protokol kesehatan, mengenal lingkungan yang ada di sekolah. Sekolah SD Negeri Yosua Wilangun 5, dan ini adalah bagian depan, yaitu tulisan SD Negeri Yosua Wilangun 5 berdampingan dengan gapura sebagai identitas yang ada di sekolah ini. Kemudian ada musola, kemudian kantor, ada ruang kelas yang terdiri dari 6 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tentunya ruangan kelas sangat nyaman. Begitu juga dengan kantor ataupun ruang guru. Selanjutnya ada kamar mandi. Selain mengenal lingkungan sekolah baik secara kelas, dan kegiatan MPLS hari kedua adalah mengenal bagaimana tata cara mencuci tangan yang baik dan yang benar. Langkah yang pertama yaitu membasahi tangan dengan air yang mengalir. Kenapa menggunakan air mengalir, tidak menggunakan air yang diam di dalam mangkok atau di dalam wadah? Karena ketika ada kuman, maka air mengalir itu akan membuang langsung jatuh ke selokan ataupun ke parit. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menggosok telapak tangan menggunakan sabun. Sabun di sini berfungsi sebagai benda yang mengandung zat-zat yang dapat menghancurkan atau membunuh virus dan kuman, sehingga aman bagi kesehatan. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari satu per satu. Mengapa dilakukan demikian? Karena sela-sela jari jika dicuci secara langsung biasanya jarang terkena air, karena bagian ini sulit dijangkau. Oleh karena itu, karena sulit, maka harus dibersihkan satu per satu hingga menjadi bersih. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menggosok punggung tangan secara merata. Pada tangan terdapat punggung juga, yang bagian ini khususnya dapat diratakan sehingga air dan sabun dapat bekerja sama saling bahu-membahu untuk melindungi bagian dari punggung tangan secara merata. Langkah yang kelima yaitu genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. Tangan kanan menggenggam ibu jari, kemudian diputar-putar secara perlahan. Begitu sebaliknya ketika tangan kiri pun yang menggenggam tangan kanan. Langkah yang keenam yaitu menggosok-gosok kuku-kuku tangan secara bergantian. Kuku-kuku tangan yang biasanya sering sekali aktivitas dan terkena kotoran dengan digosok-gosok akan menjadi bersih. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu bilas tangan menggunakan air mengalir. Hal ini dilakukan dan dipastikan kotoran-kotoran yang dibersihkan dari sela-sela dan sebagainya tadi. Apabila ada yang tersisa dengan air mengalir, maka akan terbuang begitu saja dengan mudah, tentunya sehat. Langkah yang ke-9 atau langkah terakhir yaitu mengeringkan tangan yang telah dicuci menggunakan air bersih dan mengalir tadi menggunakan handuk atau tisu kering. Hal ini berguna untuk mengeringkan. Dan itu tadi 9 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar.